Hai guys, balik lagi di channel Val Review. Seperti judulnya di video kali ini, aku bakal bahas lagi produk lain dari Scarlett Whitening, yaitu produk barunya adalah si krim wajahnya, atau bisa disebut night cream sama day creamnya. Nah, dua-duanya itu juga ada variannya, yang satu ada acne, untuk acne, sama yang satu untuk brightening, sama kayak serumnya yang udah pernah aku bahas di video sebelumnya. Di dalamnya tuh ada ini juga, nih, ini tuh ada facial wash yang dia bilang tuh ada glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E, ya. Kalau kalian kelihatan ya, nih lihat ini tuh ada mahkota bunga mawarnya, dan itu pas keluar tuh kayak gel gitu teksturnya. Jadi padahal aku ngiranya ya itu tuh kayak bunga mawar aja, gimana yang kayak kertas, nggak kertas ya, pokoknya kalau kalian pernah megang bunga mawar ya kayak gitulah aku kira teksturnya, tapi ternyata dia lebih ke jelly gitu. Terus di sini juga ada si apa sih ini, beads-beadsnya yang merah-merah gitu. Dia menurut aku lebih mudah nge-absorb, bukan absorb sih, maksudnya lebih mudah larut dibandingin si beads-beads yang ada di dalam shower gelnya. Tapi wangi mereka tapi wangi mereka mirip banget, sumpah mirip banget. Aku nggak ngerti, padahal yang ungu itu kan rasa pome ya. Kalau ini tuh kan dia bilang ada aloe vera sama rose petal. Jadi aku tuh expectingnya wanginya kayak bunga rose, tapi ternyata enggak sama sekali. Oh ya, si facial wash ini aku suka packagingnya karena dia handy banget, lihat, kecil, kayak bisa dipegang, digenggam gini. Terus dia busanya nggak begitu banyak, jadi nggak bikin kulit aku yang kering ini jadi semakin kering. Dia juga, tapi dia nggak memberikan efek melembabkan juga. Cuman ya menurut aku enak aja sih buat cuci muka ya, karena ada sedikit bead scrubnya di dalam sini, jadi ya mungkin sedikit nge-scrub. Cuma untuk dia kan klaimnya juga mencerahkan ya, tapi aku nggak ngerasa, ya nggak sih, soalnya nggak dikasih kardusnya gitu. Pokoknya karena namanya brightening facial wash ya, jadi aku mikirnya untuk mencerahkan, tapi aku tidak merasa tercerahkan juga. Kalau untuk day cream, dia itu packagingnya itu putih dan ada hint warna pink sama warna ungu. Seperti biasa, warna ungu ini untuk acne dan warna pink ini untuk brighten your skin. Sedangkan kalau misalnya untuk night creamnya itu, packagingnya itu kayak gini. Jadi semua sebadan-badan si kardusnya itu yang untuk acne warna ungu, dan yang warna pink itu untuk brighten. Aku bakal bahas dulu dari yang Brightly Ever After Cream. Dia itu packagingnya mirip juga kan, nih tuh, kayak putih pink. Ini yang day creamnya dulu bakal aku bahas, nanti abis ini aku bakal bahas yang night creamnya. Packagingnya kayak biasa aja tuh, kayak gini. Terus di dalamnya sama kayak packaging serum, kalau misalnya kalian udah lihat video aku sebelumnya, ada kayak plastiknya tersendiri gitu, ya kan, kalian bisa lihat. Dan ini ada, jadi kayak aman gitu kalau misalnya kalian bawa pergi pun. Dan dalamnya tuh packagingnya kayak gini. Ini tuh kaca, warnanya pink. Ya, seperti khasnya dia, tutupnya warna putih dan kecil, handy banget kalau menurut aku. Ini kayak kelihatan elegan sih, jadi kayak kelihatan mahal. Terus di dalamnya juga ada tutupnya, dan ini nih, ini tuh aku yang day cream. Jadi dia tuh teksturnya kayak gimana ya? Pokoknya warna dalamnya tuh putih ya. Oh my god. Oh, banyak banget yang keluar. Dan tekstur di tangan tuh kayak gini nih, tuh. Kayak cair banget kan, nih. Tuh. Kayak cair, kental-kental gitu. Baunya sih ada baunya. Aku sih mikirnya kayak agak bau jamu, tapi kayak nggak begitu kerasa banget ini jamu gitu loh. Di dalam packagingnya ini tuh berapa mili ya? Aduh, aku nggak tahu deh. Oh, 20 gram. Harganya 75.000. Dan cukup banyak sih. Dia itu efeknya di aku cuma melembabkan aja. Klaimnya tuh kalau di kardusnya dibilangin dia tuh ada glutathione. Setahu aku itu untuk melembabkan. Dan ada juga rainbow algae. Ya, alga warna-warni. Berarti seluruh macam warna alga kali ya ada dalam sini. Aduh, aku kurang ngerti. Dia itu katanya buat brightens sama untuk menurunkan pigmentasi warna yang gak sempurna gitu. Terus ada hexapeptide 8, itu katanya untuk mengurangi kerutan. Mungkin kalau untuk mengurangi kerutan itu oke ya, bisa aja, karena dia membuat apa sih, wajah kita tuh lembab. Jadi pas aku waktu pertama kali pakai itu tuh kerasa lembabnya tuh sampai agak malam, tapi memang kita harus pakainya agak lebih banyak daripada kalau pakai moisturizer atau krim biasa. Terus dia pour away, jadi dia kayak tightens your pores gitu. Kayak improves texture by making pores look smaller. Jadi dia akan memperkecil si pori-pori. Untuk aku ini kan alhamdulillah ya pori-porinya itu kecil. Jadi aku sadar gitu loh kalau dia itu agak sedikit mengecil. Waktu aku pertama kali pakai ini kan pagi-pagi.
Terus aku pergi kerja, pulangnya agak malam gitu, maghrib. Dan aku pas ngaca ngeliat mukaku tuh lembab. Aku nggak touch up lagi juga. Dan aku nggak pakai makeup, cuma pakai sunscreen doang waktu itu. Terus udah gitu si pori-pori aku di bagian sini tuh kayak lebih rapet sedikit. Tapi for the next day, aku agak ngurangin sedikit pakainya, nggak sebanyak waktu hari pertama. Itu tuh kayak kurang ngaruh sih, jadi pakainya emang harus agak yang sampai agak basah gitu. Nanti juga dia nyerap sendiri, cuma bukan sesuatu yang cepet banget nyerapnya gitu loh kalau menurut aku. Terus dia juga klaim untuk moisturizing sama anti-aging sama anti-wrinkle. Untuk moisturizing iya, tapi kalau untuk anti-aging kayaknya itu harus tahapan lanjut ya, kayak kalian harus pakainya udah kayak mungkin tahunan baru bakal kelihatan. Dan anti wrinkle itu mungkin bisa jadi karena dia melembabkan juga, jadi bisa, katanya kan kalau orang yang kulitnya lembab itu mengurangi kerutan kan. Soalnya aku kalau misalnya kering banget suka nyampe berkerut-kerut gitu loh di sininya. Dan ini melembabkan banget sih, aku setuju. Terus dia juga untuk menghidrasi kulit sama membuat kulit terlihat glowing. Dan itu memang benar, karena memang yang aku rasain sih dia ngeglowingin banget dan ngelembabin banget. Tapi kalau untuk mencerahkan setelah aku pemakaian seminggu ya, ini aku review tuh seminggu, kayak 8-9 hari itu tuh kayak nggak ada efek mencerahkan sama sekali. Karena memang kulit aku tidak bisa menerima skincare yang klaimnya mencerahkan hanya dalam waktu 1 minggu. Jadi aku butuh waktu yang lebih banyak untuk tahu ini tuh beneran ada efek mencerahkannya atau enggak. Oh jadi di yang day cream ini tuh ada rosehip oilnya yang dia bilang tuh untuk antioksidan. Ya sama kalau misalnya ada luka, dicepetinnya apa sih, bisa menyembuhkan luka dengan cepet, kayak gitulah intinya. Nah sekarang aku bakal bahas dari yang night creamnya. Kebetulan juga aku udah baru pulang kerja dan belum pakai skincare, dan aku bakal pakai lagi sekarang. Oke, di night cream ini teksturnya juga nggak beda jauh ya menurut aku. Packagingnya juga sama, cuma dia seluruhnya warna pink. Nih si stikernya. Tapi kalau untuk warna botolnya sih sama tuh, kan? Sama. Cuma stikernya doang yang beda. Dan teksturnya pun beda. Nih. Kayak tadi kan lebih cair ya, jauh lebih cair, nyampe tumpah. Nih kayak yang tadi tuh lebih cair gitu. Kalau misalnya yang ini tuh kayak lebih thick aja nih tuh. Kayak krim apa ya? Aku sih awalnya berekspektasi bahwa ini tuh mirip sama sleeping mask, tapi ternyata enggak nih tuh. Teksturnya kayak enggak apa ya? Kayak beda tuh. Kan enggak kayak yang tadi tuh cair. Dia lebih cepat nyerap sih dibandingin yang day creamnya. Dan dua-duanya nggak nimbulin white cast, nggak nimbulin tone up sama sekali. Tapi baunya sama. Cuma teksturnya doang yang beda, karena mungkin kandungannya juga sedikit berbeda ya. Kita bacain klaimnya. Klaimnya sama, ada glutathione itu untuk melembabkan, ada niacinamide yang kita ketahui itu untuk mencerahkan, ada natural vitamin C itu juga untuk mencerahkan, sama katanya untuk menangkal radikal bebas dari UV juga. Ada hexapeptide 8-nya juga, itu buat anti wrinkle sama pore away-nya. Jujur waktu pertama kali aku pakai ini saat bangun pagi, aku nggak ngerasain pores aku look smaller nggak kayak yang waktu day creamnya. Tapi melembabkan emang ya sih, sampai pagi kerasa kok melembabkan. Terus ada green caviar, itu tuh katanya untuk membantu kulit jadi lembab lagi gitu loh, untuk menghidrasi kulit. Terus sama aqua peptide glow itu untuk melembabkan kulit. Jadi ya menurut aku ini di aku fungsinya untuk melembabkan, untuk mencerahkan tuh nggak kerasa sama sekali sih, kayak biasa aja gitu loh. Again, mungkin memang kulit aku tidak bisa menerima sesuatu yang mencerahkan dalam waktu instan, karena aku cuma pakai seminggu dan belum pakai sebulan, dan biasanya juga aku sebulan gitu untuk membuktikan bahwa mencerahkan atau enggak. Kalau kalian udah tahu review skincare aku kayak yang Yuja Niacin sama yang Niacific, itu aku pakai sebulan lebih lah, baru aku tahu hasilnya kayak gimana. Kalau ini tuh kayak, karena kepo banget kan, aku tuh mencoba seminggu tuh, karena orang-orang kayak, ini bagus gitu-gitu, dan ya di aku sih jatuhnya melembabkan aja. Nah sekarang aku bakal bahas si yang acne ini, day cream sama night creamnya. Oke, kita bahas dari yang day cream. Seperti biasa, packagingnya itu dia botolnya warna putih seperti botol si serumnya ini. Ya, tekstur day creamnya itu gak secair itu guys. Gak secair yang si brightening day creamnya. Tapi baunya ini kayak lebih jamu dibandingin yang day cream. Dibandingin yang brightening. Cuman ya menurut aku nggak beda jauh sih, dan itu nggak mengganggu juga sih mereka baunya, kayak ya udah. Cuman ya baunya juga dari natural dari si ininya doang sih setahu aku ya, kayak nggak ditambahin parfum gitu. Klaimnya itu ada double action salicylic acid yang dia katanya work best for acne.
Dan katanya buat preventing breakout. Jadi kalau misalnya kalian mau jerawatan pakai ini kayak bisa kayak bisa ditahan gitu. Jujur kalau buat acne aku nggak bisa begitu banyak bahas karena aku bukan tipe yang berjerawat ya. Terus dia bilang ada natural squalane, itu katanya untuk ngeboost hydration, buat ngeboost apa ini tuh, hidrasi kulit atau kelembaban kulit, sama katanya kulitnya bakal lebih bercahaya dan lebih sehat. Terus ada hexapeptide juga, sama ada natural vitamin C, sama ada triceramide, itu tuh untuk moisturizing, anti-aging. Jadi si day cream ini sama-sama punya hexapeptide 8, triceramide sama aqua peptide glow. Di sini ada pour away, kalau di sini tuh nggak ada. Jadi memang aku tuh pakainya waktu itu ini semuka, dan untuk si acne itu di bagian hidung karena aku biasanya ada bekas jerawat di bagian hidung sama sedikit di dagu. Ya, dan memang di bagian sini aku pakainya yang ini. Jadi ya dia memang kelihatan ada pour away-nya, yang ini jelas, berarti yang ini nggak ada, guys. Kayak gitu. So, dan sekarang kita bakal bahas yang si night cream dari yang acne ini. Packagingnya ungu semua ya. Beda kalau yang ini tuh putih kan, kayak gini tuh. Baunya mirip kok. Sampai aku tuh baunya nggak bisa bedain kadang. Nih, teksturnya tuh mirip night cream yang si Bradley After Serum. Tuh, ini tuh teksturnya agak mirip sama sleeping mask yang night cream itu, cuman nggak terlalu cair atau seringan sleeping mask. Itu kayak lebih berat aja kalau menurut aku. Jadi kayak kalau malam tuh aku ngerasanya kayak aku pakai sesuatu aja gitu. Ngerti kan? Tapi nggak yang seberat itu juga. Tapi aku bingung deh, day cream sama night creamnya sekilas tuh bakal sama banget kan? Kenapa mereka nggak mikir bahwa packaging night cream itu tutupnya warnanya harus beda? Ya nggak sih? Itu kan jadi kayak akan lebih kelihatan. Kalau misalnya ini sekilas, ini kan sama-sama ada warna ungu tuh sama. Kalau misalnya kayak gini kayak orang juga bingung kali. Tapi kan harus kayak tahu gitu loh. Ya nggak sih? Tuh, packagingnya cuma di sini. Padahal akan alangkah lebih baik kalau misalnya tutupnya diganti juga nggak sih jadi warna ungu. Ya, I don't know their concept anyway. So, ya, siapa aku? Kita bahas yang night creamnya. Kita bedain sama yang Bradley Ever After Cream. Not serum. Kayaknya aku tadi ada salah nyebut ya, malah nyebut serum, sorry. Maksudnya krim, hari ini kita bahasnya krim, karena yang serum udah pernah aku bahas. CM Aknatu. Aku nggak tahu CM-nya itu singkatan apa ya. Pokoknya dia untuk antibakteri, anti-inflammatory, dan help against acne causing bacteria. Aku tuh orang bingung ya, yang beli ini tuh emang ngerti semua bahasa Inggris. Aku takutnya ada yang nggak ngerti, dan ini semuanya bahasa Inggris. Oke, enggak. Ya, jadi dia itu katanya natural, sebagai antibakteri natural, dan anti-inflammatory itu anti peradangan yang merah-merah gitu, sama maksudnya anti bengkak. Ya, itu anti peradangan. Sama dia itu bisa ngelawan jerawat yang disebabin sama bakteri. Terus dia bilang juga untuk mereduksi kemerahan sama mereduksi pembengkakan. Kan kalau jerawat suka agak melendung gitu. Nah, ini tuh katanya kayak gitu. Terus sama reduce wrinkle juga dari hexapeptide 8-nya. Terus ada triceramide-nya juga, itu sama kayak day cream-nya, yang dia bilang bisa protective layer buat kulit gitu, pokoknya untuk melindungi kulit sama mengurangi kekeringan, jadi dia tetap keep moisturizing kayak ngelok gitu katanya. Terus udah gitu dia pour away, cuma aku nggak ngerasain ini pour away sih, karena aku pakainya juga kalau malam bagian hidung doang dan nggak ngerasa juga. Lebih kerasa sih day cream yang brightening-nya. Sama dia ada natural vitamin C-nya yang katanya untuk melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar matahari. Nah, sekarang aku mau pakai si Bradley Ever After Serum. Nih, aku pakainya biasanya segini. Kurang banyak pun. Nah. Dan aku pas pakai ini nggak pakai serumnya ya, jadi nggak dibarengin gitu. Soalnya aku pengen tahu khasiatnya dia beneran itu kayak gimana. Oh, aku pernah sehari pakai serumnya bareng, dan it doesn't give sehari gitu, dan itu nggak memberikan banyak efek yang cukup berarti sih. Kalau menurut aku ya, ini kan review jujur aku ya. Meskipun aku dikirimin, tapi aku selalu jujur aja kalau review. Nah, pakai yang si acne-nya ini tuh aku cuma di bagian hidung doang nih, kayak gini. Sama dagu.
Udah deh kayak gini doang. Jadi kesimpulannya itu, kalau menurutku ya, kalau kalian mau beli ya udah beli night creamnya aja atau day creamnya aja, it's sama aja sih sebenarnya ya menurut aku. Kayak dia nggak beda jauh aja gitu. Kandungannya tuh kayak 11-12 sih kalau aku bilang, mau day creamnya, mau night creamnya, dan wanginya pun nggak beda jauh. Cuman jadi wanginya tuh sama, night cream sama day creamnya tuh sesuai variannya mereka wanginya sama, tapi kalau jadi wangi day cream sama night creamnya yang Bradley Everset cream itu wanginya kayak gitu, dan kalau yang Acne itu wanginya kayak gitu. Cuman dari dua varian itu tuh wanginya beda. Menurut aku dia lebih strong si yang Acne wanginya dibanding seri yang Acne dibandingin seri yang brightening. Tapi kalau dari kandungannya sih ya sama-sama aja guys, kayak nggak beda jauh gitu kalau misalnya aku baca ya. Pokoknya yang sama dari semua ini adalah ada hexapeptide 8-nya. Udah gitu doang. Yang sama dari semua produk ini. Kalau misalnya aku bahas di sini kayak bakal bingung juga kalian. Mungkin nanti aku bakal fotoin aja, terus nanti aku bakal insert di video ini, dan kalian capture aja nanti. Guys, jadi ini adalah kandungan yang day creamnya. Nih, packagingnya yang putih ya. Jadi ini kalian bisa baca aja kandungan day creamnya gimana. Karena kalau aku jelasin tadi satu-satu juga kalian mungkin bakal bingung ya. Nih kita bahas dari segi tekstur dan warna nih. Yang pink ini tuh, yang tuh kan dia lebih cair tuh. Aku takut tumpah. Dia lebih warnanya juga lebih ke broken white ya dibandingin putih. Beda sama yang Acne. Dia itu kayak lebih putih tuh. Dan kayak lebih padat. Dia nggak secair yang ini. Dia kayak mau keluar gitu. Bahkan itu udah. Tuh. Dia kayak udah mau keluar tuh. Oh. Sedangkan itu kayak padat-padat aja. Tuh. Ya kan? See the difference? Nah, kalau ini adalah kandungan dari night creamnya. Nih, yang packagingnya berwarna semua. Nggak ada putihnya. Kalian bisa capture aja. Oke, sekarang kita bandingin yang night cream. Ini kita yang Acne itu sebelah kanan aku ya. Yang sebelah kanan, dan yang Bradley Ever After Cream tuh yang sebelah kiri. Lihat dari warnanya aja udah beda, dari teksturnya pun sedikit mirip tapi berbeda. Ya gitu deh intinya. Kalau yang ini tuh, yang Bradley Serum tuh dia kayak lebih thick gitu, dan kayak jatuhnya aku malah kayak moisturizer siang hari gitu, tapi kayak campuran sama sleeping mask. Jadi kayak lebih cepat nyerap. Tapi kalau misalnya yang Acne tuh dia teksturnya mirip, cuma dia kayak lebih putih gitu. Tapi sama-sama kok, teksturnya nggak beda jauh. Nih, kalian bisa lihat aja warnanya sedikit beda. Yang pink itu tuh dia kayak agak broken white gitu. Sedangkan kalau yang Acne tuh memang beneran putih. Jadi saran aku kalau misalnya kalian mau beli untuk yang mengecilkan pori-pori kayaknya akan lebih berguna yang brightening. Tapi kalau untuk di kalian yang pori-porinya besar, mungkin itu butuh waktu yang lebih lama ya kelihatan hasilnya dibandingin sama kalian yang pori-porinya kecil. Dan kalau untuk yang jerawatan, kayaknya lebih ngaruh buat serumnya sih kalau menurut aku. Cuman ya ada beberapa orang juga yang nggak cocok sama serumnya. Ya kalau kalian mau coba dan kepo, mungkin kalian akan merasakan efeknya kalau kalian pakai agak sedikit banyak gitu. Agak ngambilnya agak banyak untuk satu muka kalian. Tapi kalau misalnya pakainya tipis-tipis itu kayak kurang. Tapi ini aku ngerasa lembab sih tuh. Kayak lebih glow kan jadinya. Untuk sabunnya, aku suka wanginya aja sih, dan dia nggak bikin kering. Udah gitu doang. Karena itu yang aku rasain selama 8 hari ke belakang. Oke, sekian review kali ini. Semoga membantu, semoga kalian suka. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And thank you so much for watching. And I'll see you guys on the next video. Bye!